Ya. B12 plus transdermal patch ya. B12 plus itu bukan vitamin B, tapi sebuah plester transdermal atau patch transdermal atau plester kesehatan yang dipasarkan oleh One More International yang diproduksi oleh One More Medical Sanai yang sudah dapat sertifikat FDA dan ISO 13485. Isinya ada 6 multivitamin ya. Salah satunya adalah B12 dan asam folat. Nah, mengapa vitamin B12 dan asam folat ini sekarang kita rutinkan membahas? Karena apa? Pertama, darah itu adalah rohnya kehidupan sel. Tanpa darah, maka nutrisi tidak bisa ngalir ke sel. Ibaratnya aliran darah itu pipanya, darah itu adalah pembawanya. Dan asam folat itu salah satu ini dibutuhkan di tingkat sel, yaitu di tingkat DNA untuk melakukan proses replika sel. Jadi sel itu untuk membelah, dia membutuhkan asam folat ya. Nah, asam folat selama ini kita ambil dari sayuran, buah-buahan, tapi tolong diingat, kalau bahan dasarnya sudah dipanaskan atau dimasak, 100% struktur asam folat rusak ya. Itu bukan kata saya, itu sudah diupload di pubmed.gov, jurnal medis ya. Kalau saya sebagai medis tidak akan bantah lagi. Yang kedua, vitamin B12 atau vitamin B yang lain sama, dengan pemanasan 40 derajat, hampir 80% strukturnya rusak. Dan B12, B1, dan B3 bisa bekerja kalau ada asam folat. Nah, jadi ini satu kesatuan. Jadi satu plester itu sudah ada B1-nya, ada B3-nya yang bekerja untuk memproduksi energi di tingkat mitokondria. Jadi kalau kita pengen kuat, itu mitokondria, itu inti sel itulah yang memproduksi energi. Nah, dia butuh komponen di saraf itu untuk memerintahkan agar itu terjadi, yaitu B1 dan B3. B12 itu adalah bahan dasar yang digunakan untuk pertumbuhan serabut-serabut pembungkus saraf, itu salah satunya ya. Kemudian untuk produksi sel darah, kemudian untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nah, ini bisa bekerja kalau ada asam folat. Nah, ditambah lagi di dalamnya ada vitamin C, ada antioksidannya, dan ada vitamin E-nya juga. Vitamin E ini adalah antioksidan terbaik. Sekali lagi, terbaik. Nah, ibarat Bapak Ibu, sayurnya ada, lauknya ada, santannya ada, bumbunya ada, kompor gasnya ada, tabung gasnya ada, tapi gasnya kagak ada. Nah, kira-kira itulah vitamin C dan vitamin E antioksidan ini ya. Nah, kombinasi inilah yang sangat efektif. Satu pack itu isinya 32. Jadi satu pet atau satu plester untuk 2 sampai 3 hari. Kalau kita yang masih sehat, 3 hari ganti. Tapi kalau kondisi sakit, saran saya 2 hari itu udah sama yang baru ya. Nah, kalau hitung-hitung itu sangat murah ya. 20.000 per plester dibagi 6. Berarti 20.000 bagi 3 dulu ya. Berarti 7.000. Berarti satu vitamin itu cuma 1.000 perak. Ini ada 6 ya, kita 7.000. Jadi amat sangat murah sekali sebenarnya kalau vitamin B12 plus ini. Kita pakai 2 plester sehari ya. Oke. Nah, sekarang apa sih manfaatnya ya? Kalau B12 jelas ya. Ya, ini kan bahasa umum ya, bagi kesehatan secara keseluruhan. Kenapa keseluruhan? Seluruh sel dia hidup berdasarkan aliran darah, berdasarkan nutrisi yang ada di darah bertumbuh dari vitamin B12. Saraf bertumbuh berdasarkan B12. Kalau tidak ada B12, saraf tidak bisa optimal reproduksi ya, regenerasinya. Nah, salah sederhananya adalah mulai timbul kepikunan, kemudian gangguan saraf motorik, sampai akhirnya terjadi kelumpuhan karena B12-nya kurang. Kemudian darah juga perlu B12 untuk produksi ya. Nah, kemudian ini poin kedua, struktur sel darah dibentuk melalui vitamin B12. Ini sudah sangat tegas ya. Kemudian memperkuat sistem saraf pusat, seluruh organ-organ kita bekerja, baik organ motorik, sensorik maupun saraf organ-organ bekerja tanpa kita sadari, dia dikontrol oleh sistem saraf pusat, yaitu di kepala ada 12. Nah, saraf itu memerlukan B12. Bayangkan kalau saraf nggak dikasih makan. Berarti kan saraf nggak tumbuh dong. Per 3 hari ada sel yang mati. Nah, tetapi suplainya cukup. Nah, sederhana dari kekuatan saja lah. Kita lihat kuda, sapi ya. Kemudian apa lagi? Kuda, sapi, kerbau ya. Dia makan sayur mentah. Coba berdiri di belakang anak kuda usia 1 bulan, tepuk-tepuk pantatnya, ditendang remuk dada kita ya. Padahal dia cuma makan rumput. Nah, sementara kita makannya makan nasi, makan daging ya. Nah, kemudian sayuran juga.
Karena produksi energi di tingkat mitokondria di sel itu dipengaruhi oleh vitamin B1 dan B3 tadi. Kapan kita lemaknya dibakar jadi energi, kapan kita lapar, kita kenyang, itu dikontrol oleh B1 dan B3 ya. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan kondisi sehat yang normal, ya belikanlah nutrisi yang sewajarnya, yang seharusnya. Nah, bagaimana kalau orang sakit A, B, C, D sampai Z, Pak? Lihat dulu dia punya saraf atau tidak. Dia punya darah atau tidak. Masih hidup atau tidak. Kalau 3 poin itu ada, berarti dia perlu 12 plus. Nah, jadi sebelum Bapak Ibu bertanya masalah penyakit apapun, ini sudah langsung terjawab di sini ya. Nah, kemudian untuk pencernaan juga bagus ya. Kemudian membantu mengubah karbohidrat menjadi glukosa dan menjadi energi ya. Nah, untuk kulit juga bagus, rambut dan kuku ya. Nah, gejala-gejala kurang B12 itu gimana? Yaitu keringkingan, kesemutan ya. Kemudian apalagi? Kadang-kadang kita remehkan ya. Jadi kita, ya termasuk saya nggak pernah makan sayur. Jujur saja saya nggak makan sayur ya. Makanya kulit saya kering ya. Cuman untungnya saya konsumsi atau pakai produk-produk yang mengandung B12 ini. Vitamin B ya. Nah, kerusakan permanen pada sel-sel tubuh itu adalah karena kekurangan B12. Contoh, keriput. Itu sudah sel yang permanen, tidak tumbuh lagi. Regenerasi dia perlu salah satunya adalah B12, asam folat ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan sel yang optimal, gunakan produk-produk yang mengandung B12 asam folat. Contoh masker. Kemudian tambahkan kolagen untuk mengikat lebih kuat. Tambahkan juga B12 plus ya. Nah, yang paling umum adalah masalah jantung. Mati rasa ya, penurunan fungsi saraf, kemudian pergerakan pada kaki itu jelas itu saraf tidak berfungsi ya. Kemudian sering tegang, depresi ya, kemudian kecemasan terus menerus ya, karena saraf kita nggak terkontrol ya. Nah, kemudian gangguan penglihatan, karena retina itu adalah saraf ya. Nah, kemudian saya tidak katakan ini untuk terapi minus plus atau ablasio ya, tapi di situ ada saraf. Jadi saraf itu perlu nutrisi. Minimal berilah makan saraf itu, berikan nutrisi kepada saraf itu. Kemudian ada pembengkakan merata, jadi ada mata sembab, kaki bengkak, segala macam ya. Dan penggumpalan di lidah, pecah-pecah di lidah, di bibir ya. Kemudian perubahan warna dan penurunan memori, kemudian persepsi kita, tell me lah. Kadang kita ceritanya dipanggil orang, apa? Jadi kira-kira gitu lah ya. Nah itu karena respon saraf kita tidak optimal ya. Nah kemudian kadang-kadang sesak napas dan mobilitas berkurang. Rata-rata di usia 30, terutama 40 ke atas itu sudah mulai muncul gejala-gejala begini. Nah kemungkinan ini adalah karena kekurangan B12. Nah sekarang asam folat. Ibu hamil ya, itu disarankan asam folat. Karena apa? Asam folat adalah golongan dari vitamin B, yaitu B9 ya, merupakan vitamin yang penting dari sintesa DNA. Sintesa DNA itu artinya gini, 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8. Jadi pertumbuhan sel ya, proses pembuahan sel. Dikenal sebagai folat atau vitamin B9. Pertanyaannya, siapakah yang memerlukan asam folat ini? Ya semua orang yang masih hidup, yang ingin selnya bertumbuh terus. Contoh, sel kita pasti banyak yang mati tiap hari. Contoh, kita pagi mandi, sore mandi, dakian. Itu adalah kulit mati. Nah, bayangkan kalau tidak ada asam folat, berarti kulit kita habis. Tinggallah otot. Ya. Nah, jadi disitulah pentingnya asam folat dan B12 ini. Nah, situasi di mana asam folat diperlukan adalah meliputi selama ibu hamil dan menyusui, kemudian sebelum hamil, kemudian orang yang mohon maaf yang konsumsi alkohol karena keracunan sarafnya. Nah, jadi B12 pasang leher kiri kanan ya. Kemudian pasien ginjal yang sedang mengalami proses darah ya, karena sarafnya tidak dapat berfungsi optimal, malah kecenderungan itu karena urium kreatinin yang tinggi di darah, saraf jadi keracunan juga, maka B12 plus itu ada B12-nya, ada asam folat itu diperlukan ya. Kemudian orang yang anemi karena defisiensi asam folat itu juga diperlukan dengan gangguan pendengaran di usia tua ya. Nah, gangguan pendengaran bisa karena faktor anatomi, bisa juga karena penurunan dari fungsi sarafnya. Nah, asam folat ini penting ketika proses biologi atau proses alami tubuh ya. Nah, jadi semua proses-proses biologis tubuh ya, ketika produksi darah, pembentukan sel baru, kemudian proses-proses di sel ya,
Terbukti bahwa asam folat itu mencegah terjadinya penyakit parah seperti serangan jantung, demensia, dan kelumpuhan. Nah, termasuk mengurangi penyumbatan pembuluh darah. Pak, bagaimana kalau sudah terlanjur? Kalau sudah terlanjur, minimal pertama tidak berberat kondisi. Yang kedua, itu dengan perbaikan sel saraf, kita juga perbaiki aliran darahnya. Di sini kita bisa memanfaatkan melatonin dan PNG ya. Nah, sarafnya berdan B12 ya. Nah, asam folat B12 tidak melulu hubungannya dengan saraf. Hampir semua sel itu memerlukan, karena dia punya DNA seluruh sel itu ya. Nah, kalau suplemen asam folat selama kehamilan itu karena memang ya itu ada janin di dalamnya. Sebelum kehamilan itu juga diperlukan. Jadi kalau bicara tadi untuk kesuburan ya, ini salah satu yang kita berikan ya. Bukan untuk agar bisa hamil. Kalau orang bisa hamil itu ada 2 syarat. Pertama dihamili, yang kedua dihamili dengan cara yang benar. Jadi ada 2 syarat Pak ya. Yang dihamili ya jelas ada laki-laki dan wanita. Yang kedua, menghamilinya harus benar. Benarnya Pak, yaitu ketika masa subur. Nah, itu maksud saya ya. Nah, jadi masa subur itu kita bagi dalam 28 itu bagi 4. Ketika menstruasi, pas tidak subur. Seminggu sebelum menstruasi dan seminggu setelah menstruasi terakhir selesai, seminggu kemudian, itu masa tidak subur. Nah, di antara itulah masa suburnya. Jadi, tanggal 1 menstruasi, tanggal 7 selesai. Tanggal 7 sampai 14 itu enggak subur. Tanggal 14 sampai 21 itu subur. Di tengah-tengah itu paling subur. Tanggal 21 sampai 28 itu mulai terjadi fase peluruhan sel. Jadi hormonnya mulai turun lagi. Dan tanggal 28 sampai tanggal sekian, itu kalau siklus 28 hari ya. Nah, jadi harus di masa yang tepat. Nah, untuk agar sel sperma itu diproduksi dengan optimal, sel telur juga optimal, B12, asam folat, dan lainnya diperlukan. Ya. Kapan hamil? Ketika Allah sudah mengizinkan kita dan memberikan kita rezeki untuk bisa mempunyai keturunan, barulah kita hamil. Tapi kalau asupannya tidak diberikan, ya malaikat pasti nyatet. Gimana? Saya kasih anak enggak? Kata Tuhan kan. Nanti dulu Tuhan, dia belum kasih nutrisi, nanti bayinya nanti kekurangan nutrisi, nanti kurus kering bayinya. Oke, kata Tuhan. Dia lihat dulu, kita melakukan pemberian hak terhadap tubuh kita atau tidak. Tubuh kita itu kan dipinjamkan. Ya berikanlah hak tubuh kita. Nah, itu kalau secara analoginya kira-kira begitu ya. Oke, ya mohon maaf kalau saya salah menganalogikan ya. Nah, sekarang B1. Itu dikenal dengan tiamin. Silakan Bapak Ibu cari vitamin di luaran, itu ada tiamin, cyanocobalamin, dan segala macam. Nah, yang dimaksud tiamin itu adalah B1. Dia peranannya dalam sintesa protein. Nah, maksudnya begini, Bapak Ibu konsumsi protein. Protein itu akan disintesa atau diproses apabila ada vitamin B1. Ya. Dan pelaksanaan banyak fungsi-fungsi di otak dan sistem saraf itu dipengaruhi oleh B1, termasuk untuk mengkonversi lemak menjadi energi. Ya. Nah, ini penting untuk fungsi otak dan pencernaan. Nah, ini tinggal dibaca aja, nanti saya share ya. Nah, pada orang-orang yang kurang vitamin B1 seperti depresi, sering gelisah, kelemahan otot, kurang konsentrasi, kemudian gangguan memori, gampang emosi ya, kemudian sering geringingan, kesemutan di kaki, kemudian ketika diraba nadinya itu cepat atau lemah, ya, kemudian sembelit, ya, itu juga salah satunya karena pencernaannya tidak stabil ya. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, kekurangan vitamin B1 atau tiamin ini dapat menyebabkan melemahnya atau jantung, karena di jantung itu ada namanya pacemaker atau saraf atau sebuah sistem tersendiri yang tidak bisa kita perintah ya. Dia akan bekerja secara alami. Saraf tersebut itu bekerja berdasarkan perintah dari saraf. Nah, dia memerlukan vitamin B1, termasuk gangguan sistem aliran darah ya, karena pembuluh darah kan ada ototnya juga ya. Kemudian sistem pencernaan dan penyakit beri-beri ya. Nah, kalau sudah terlanjur sakit bagaimana? Kalau sehat saja perlu, apalagi orang yang sedang sakit, mau sakit apapun itu ya. Asam folat penting dalam prosedur seperti biologi darah, penyakit sel baru, kemudian ini asam folat ya. Nah, ini B3. Vitamin B3 ini adalah membantu dalam menurunkan kolesterol. Jadi pemecahan lemak menjadi energi ya. Menjaga kadar gula darah ya, karena pankreasnya bisa berfungsi untuk memproduksi insulin ya, dan fungsi genetik dalam sel. Nah,
Jadi genetik tubuh, ada fenotip, ada genotip ya. Tapi kita nggak akan bahas itu ya. Tetapi proses-proses alami itu, salah satunya adalah proses kegemukan akibat makanan. Yaitu ketika kalori tidak dibakar, tidak digunakan untuk energi. Karbohidrat itu adalah sumber kalori. Karena kita kekurangan vitamin B, salah satunya ya, lemak tidak bisa dikonversi menjadi energi. Karena perintah itu dilakukan oleh saraf. Saraf itu memerlukan vitamin B3, ya. Kekurangan vitamin B3 akan mengganggu proses pemecahan lemak jadi energi, ya. Maka timbullah kegemukan otot. Mau ototnya otot luar atau lemak luar, ya, atau bagian dalam, dimanapun itu terjadi penumbukan lemak. Jangan terjebak dengan ada bahasa visceral, lemak, fat, segala macam ya. Saya saja nggak pernah mikir itu, apalagi Bapak Ibu yang non medis malah mikirnya ada visceral fat, ada external fat, segala macam. Lemak ya lemak. Dia merupakan cadangan energi. Dengan adanya B3, saraf akan perintahkan agar terjadi pemecahan lemak menjadi energi, energi itu dipakai. Ya. Nah, jangan nggak dipakai ya. Mentah-mentah karena WFH, jadi duduk diam manis, pakai 12, pakai slim style, tapi kok nggak langsing-langsing ya. Karena energi nggak dipakai, dia akan ditumpuk lagi. Nah, selama ini ditemukan dalam daging, ikan, susu, telur, sayuran. Nah, sayuran, sekali lagi, kalau sudah dipanaskan, 80% rusak. Dan dia bekerja kepada asam folat. Ya, kalau dipanaskan, 100% rusak. Nah, kesimpulannya, kira-kira kita cukup nggak vitamin B3 kita? Kalau saya sadari kurang. Makanya saya pakai. Ya. Cuma berhubung saat ini banyak yang memerlukan, kadang-kadang kita ngalah aja ya, produk kita kasih, kita jual. Nah, saran saya, yuk dari sekarang kita stok. Produknya juga gratis kok. Melatonin gratis, B12 gratis ya. Yang penting kerja. Satu paket kiri, satu paket kanan dalam 28 hari sehingga kita manfaatkan produk itu. Oke, sel darah merah, saraf ya, kemudian vitamin C. Nah, ini kadang-kadang kita sering dengar. Dia dikenal dengan asam ascorbat ya, yaitu vitamin yang larut di dalam air. Nah, ini yang kadang-kadang disepelein karena mentang-mentang larut dari air, larut dalam air dibuang lewat ginjal. Tolong diingat, ginjal kita bebannya sudah berat. Jangan dibebani lagi dengan vitamin C yang terlalu tinggi, yang penyerapannya tidak optimal. Orang normal butuh 100 sampai 200 mg per hari. Nah, di dalam B12 ini, kandungan vitamin C-nya sudah dibuat penerapan 90% sesuai dengan kebutuhan orang normal ya. Sifatnya adalah diuretik atau mengeluarkan cairan. Jadi kalau orang pakai B12, kenapa orang cuci darah bisa disarankan vitamin C juga? Dia akan membantu untuk pengeluaran cairannya ya. Bukan dia yang membuat cairan untuk keluar, tapi sistem tubuh ya. Nah, komposisi utama B12, B1, B3, vitamin E, vitamin C, asam folat. Secara finansial sama ya. KIVI-nya 25 atau 1 poin. Satu paket basic itu adalah dapat 4 pack, isi 32 piece. Harga satu paket itu 800.000. Satu paket basic 2,3, jadi di rata-rata itu 575.000. Anggaplah 600.000. Kita hitung 30 aja, berarti 20.000 per 3 hari. Berarti 7.000 per hari. Dapat 6 vitamin, berarti cuma 1.000 perak per hari. Kita mau cari kemana? Produk dengan kualitas seperti ini, dengan tingkat penyerapan 90% dan tidak ada efek samping. Ya. Nah, kesehatan adalah salah satu investasi terbaik ya. Kalau kita punya saraf, tolong berikan makanan sel, saraf. Kalau kita punya darah, berikanlah makanan darah kita. Oke, itu secara materi yang kita bahas. Kalau misalkan ada pertanyaan, kita bisa diskusi setelah ini.